Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, saya akan berikan update untuk Bitcoin. Sekarang pukul 4:47 ya di sore hari setelah closing jam 3 tadi. Kita ngelihat ada beberapa hal yang perlu saya berikan update teman-teman. Pertama, pergerakan kemarin itu di luar ekspektasi. Ya sebenarnya nggak di luar ekspektasi sih. Sebetulnya kita memang ada expect hal itu bisa terjadi kalau misalkan dengan catatan seperti yang saya sampaikan kemarin ya, dia bisa bertahan di atas area big fund zone atau di buyer area di time frame 4 jam. Dan kenyataannya sih so far so good gitu ya. Kita bisa ngelihat teman-teman pada time frame 4 jam tuh bener-bener as we expected dia bisa katakan di kisaran area tersebut ya. Sebenarnya memang ini ada potensi dia seperti ABC correction, which is sebenarnya adalah 2 kali koreksi ya yang terjadi pada pergerakan wave ini gitu. Jadi kurang lebih seperti ini gitu ya. Dan setelah dia rebound dari sini, sekarang kita ngelihat ada pelemahan lagi ya. Apa yang terjadi teman-teman? Nah, ini akan saya bahas. Pertama teman-teman, perlu saya remind kembali bahwa pada time frame daily itu kita berada pada ascending channel. Oke, ascending channel tentunya adalah suatu channel atau pergerakan di mana market itu kecenderungan penguatan. Tapi biasanya pullback yang terjadi itu bisa dalam gitu ya. Jadi kayak misalkan contoh ini adalah first time pullbacknya dia dan ini terjadi cukup dalam atau cukup signifikan. Nah, sebelumnya sih ini ada beberapa kali terjadi gitu ya untuk pergerakan seperti ini. Kalian bisa lihat di sebelah sini. Ini sebelumnya dia seperti falling wedge ya. Kemudian di sini juga sama ya, seperti falling wedge juga. Lalu dia breakout. Dan kalaupun demikian di sini mungkin kita terkoreksi nantinya, mungkin bisa jadi membentuk seperti falling wedge pattern ya, yang cenderung korektif. Tapi pertanyaannya, apakah pasti koreksi? Nah, terus terang nih teman-teman, ini ada pembahasan yang menarik sebelum kita masuk lebih jauh tentang si Bitcoin ya. Saya akan bahas dari sini dulu, yaitu total crypto total market cap ya. Nah, ini adalah jadi kalau teman-teman tahu ini adalah total market cap keseluruhan untuk market cryptocurrency ya. Jadi simpelnya teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Ini tuh penguatan ya, ascending channel. Terus di bagian atas itu terbentuk yang namanya si cup and handle ini. Nah, cup and handle ini kalau misalkan kita cari tahu informasinya melalui Google, teman-teman, ini buat informasi ya. Ya sebenarnya saya udah tahu anyway, tapi teman-teman balik lagi, belum tentu semua tahu kan. Coba kita bahas gitu ya. Nah, untuk cup and handle kurang lebih seperti ini gambarannya ya. Jadi cup and handle pattern ya. Ketika dia terbentuk sebuah resistance line, itu seperti sebuah cangkir ya di bagian atasnya, dan next ada handle-nya. Nah, untuk dari sini itu harusnya dia harus mampu create yang namanya higher high. Dan kalau misalkan demikian terjadi, guys, ini udah confirm banget sebuah cup and handle yang terbentuk ya. Dan kalau misalkan dia successfully closing di atas area ini, kemudian dia retest dan dia rebound lagi cukup signifikan, kalian bayangin berapa kira-kira total market cap cryptocurrency yang akan bertumbuh ya. Itu bisa sampai ya, kita coba ukur ya menggunakan badan dari si cupnya ya, cupnya. Nah, ini kalau misalkan seperti ini, saya geser dulu ke sini, teman-teman. Saya naikkan ke sini ya. Nah, kurang lebih itu ada potensial target bisa mencapai 4 triliun. Benar nggak ya? 4.000. Ya, pokoknya 4,078 T lah ya dalam dolar. Dan kalau misalkan demikian itu terjadi, teman-teman, sebetulnya sih ini menurut pendapat saya ya, balik lagi kita kembali ke chartnya si Bitcoin, oke? Nah, kalau sampai itu terjadi dan breakout, teman-teman, sebenarnya belum tentu Bitcoin akan koreksi lagi ke wave 2 ini yang tadi saya sampaikan ya. Ada kemungkinan yes, dia mungkin correction, tapi mungkin hanya sebatas ini aja, teman-teman ya. Bisa jadi cuma sampai $53.000 atau bahkan mungkin di sini doang gitu ya. Dan ini sebenarnya nggak mungkin sih, tapi ya itulah kurang lebih gambarannya teman-teman ya. Kalau misalkan tadi crypto total market cap-nya breakout, artinya ada banyak aliran dana yang masuk ke market cap cryptocurrency, dan pastinya itu akan ada yang masuk ke Bitcoin tentunya, karena Bitcoin ini adalah yang utamanya gitu loh, istilahnya main actor-nya nih di cryptocurrency ya. Nah, itu menurut pendapat saya. Entahlah menurut pendapat teman-teman tuh gimana gitu ya, dari yang tadi saya bahas. Jadi kalau misalkan demikian terjadi, ya bagus, berarti kita nggak perlu ngelihat dia koreksi, kita nggak perlu ngelihat alt suffering lagi. Mudah-mudahan Bitcoin dominance-nya aja yang balik lagi koreksi ya, karena ini masih ketahan di 61,8% anyway Fibonacci ya. Kalau misalkan demikian, ini golden ratio, which means kurang lebih seperti ini ya, good banget gitu ya. Berarti kita bisa ngelihat Bitcoin-nya penguatan tapi kebagi-bagi. Bener ya?
Ya benar, maksudnya Bitcoin dan misalkan turun nih, Bitcoin tetap menguat, ya berarti uang atau market cap, uang yang masuk ke market cap cryptocurrency itu di split dibagi-bagi ya, ada yang masuk ke altcoin, ada yang masuk ke Ethereum, ada yang masuk ke Bitcoin dan kawan-kawannya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi saya pikir ini cukup menarik ya, kita bisa ngelihat ya pergerakannya. Yang penting sekarang si Bitcoin ini posisinya dia harus bisa break dari 78,6 ini. Ini adalah area Fibo ya, 0,786. Kalian bisa tarik dari sini, swing high ke swing low-nya dia ya, paling bawahnya dia. Kemudian kalian bisa dapat area 0,78 ini, dan di area 0,78 ini berarti kisaran $57.200 ya. Wajar nggak sih kalau dia ketahan di situ? Ya wajar aja teman-teman ya. Jadi setiang-tiangnya market pasti ada kalanya dia bertahan di satu level atau di sebuah resistance gitu ya. Dan kalau misalkan break dari sini, ini sebenarnya tambahan buat teman-teman ya. Jadi kita tuh ngelihat gini guys. Pertama, di time frame weekly, menurut saya personally ya, resistance kita itu nggak bener-bener di 65.000 gitu ya. Walaupun secara all time high itu di 65.000, yes, tapi menurut saya resistance kita terkuatnya itu mungkin berada di kisaran area ini gitu. Kisaran $60.000, ya 60.000 lah kita bulatkan gitu ya, 59.946 atau $60.000 lah. Karena basically yang kita ngelihat di time frame weekly ini cuma sekedar tail aja atau shadow candle aja, which means ya the true resistance menurut saya itu adalah di kisaran area ini guys, dan itu berarti 60.000 ya. Mungkin nanti pada prosesnya nih kita di time frame daily itu akan ngelihat dia kayak semacam apa ya, kayak mencoba untuk mendobrak si area 60.000 inilah gitu ya, kurang lebih kayak 1, 2 misalnya, terus dia baru breakout gitu. Jadi nggak langsung kayak boom gitu lah ya. Menurut saya sih harusnya nggak langsung gitu, tapi kita nggak tahu juga ya, namanya market crypto ya. Balik lagi, ya banyak sekali lah ya yang bisa mempengaruhi pergerakan si Bitcoin saat ini. Dan juga salah satunya yang mungkin sesegera mungkin itu akan terjadi itu adalah Bitcoin ETF ya. Anyway sebentar teman-teman. Anyway Bitcoin ETF ya, kemungkinan itu akan diregulasi ya, akan disahkan, akan diresmikan, dan by the time itu terjadi, tentu seperti yang saya bahas, saya nggak tahu di video saya yang kapan ya, saya pernah bahas, tapi bisa sih market cap crypto itu naik sampai 2 kali lipat atau bahkan 4 kali lipat, 2-3 kali lipat gitu, yang tadi kita bahas gitu ya, di total crypto market cap ini gitu. Bisa dia meningkat seperti itu, dengan catatan ada sesuatu yang memicu hal tersebut, seperti ETF, Bitcoin ETF. Bitcoin ETF itu adalah salah satu istilahnya apa ya kita bilang ya, kayak semacam fitur lah untuk berdagang yang sudah ditunggu-tunggu cukup lama untuk disahkan di Amerika Serikat, dan finally ini udah semakin dekat. Dan kalau demikian terjadi, sebenarnya ada 2 kemungkinan, either buy on issue, sell on news, which is itu klasik banget kayak misalkan El Salvador ya, waktu sell on news. Maksudnya kalau teman-teman sell on news, yang terjadi malah iya kita dapat pullback gitu waktu September awal gitu ya. Jadi sekarang isunya itu udah lagi digoreng, dan itu yang menyebabkan menurut saya Bitcoin ataupun market-market lainnya itu mulai pumping ya. Sementara nanti begitu udah disahkan nih ETF-nya, itu yang kita belum tahu teman-teman, kira-kira akan seperti apa ya. Nah, berikut adalah daily update untuk si pivot ya, itu yang biasa saya share di Telegram teman-teman. Dan kalian lihat ya, hari ini kita tuh sebenarnya open di atas daily pivot. Jadi wajar kalau misalkan Bitcoin ini akan berusaha untuk ngetes at least di bagian atas daily pivot ini, dan itu di kisaran $57.000. Oke. Kalau misalkan demikian terjadi, nanti konfirmasinya itu adalah apakah dia bisa bertahan di sini lalu penguatan kembali, atau justru dia bertahan di sini dan cenderung penurunan lagi gitu ya. Itu kurang lebih ya yang perlu diperhatikan untuk daily pivot kalau misalnya teman-teman dapat informasi itu di Telegram. Oke. Dan untuk time frame hourly singkat aja teman-teman. Pertama saya akan mulai dari time frame 4 jamnya dulu. Pertama, untuk 4 jam ini kita masih ngelihat ada yang namanya bearish divergence membayang-bayangi penguatan dari Bitcoin ya. Makanya saya rasa ini momentum slow but sure itu udah mulai mengalami pelemahan. Apalagi di time frame 4 jam tadi, kalian bisa lihat ya. Tadi waktu closing jam 3 itu jadi seperti bear engulf ya. Lebih tepatnya sih ini lebih ke arah false break lah. Jadi kita bilang ini dia belum create higher high. Basically dia masih di dalam area high dan low yang sebelumnya, oke? Tapi satu hal yang pasti adalah big fan zone ya. I think it works pretty well ya. Setelah nyampe ke big fan zone langsung dia penguatan seperti pembentukan semacam V formation, and then kita tinggal tunggu aja nih apakah dia bisa sideways di sini. Kalau misalkan dia sideways lalu dia breakout, then it's gonna be our confirmation ya untuk meneruskan bullishnya.
Oke, so I think itu aja teman-teman update saya seputaran Bitcoin pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya share di sini bisa membantu ya, bisa tentunya bisa bermanfaat juga buat yang lainnya. Dan saya rasa itu aja. Thank you so much for watching this video. Ditunggu teman-teman live streamingnya, saya akan atur jadwal ya, dan akan saya announce melalui Telegram juga melalui Instagram. Nanti teman-teman tinggal tunggu aja. Oke. Once again, thank you very much. Sekali lagi teman-teman, jika kalian suka dengan konten ini, make sure kalian leave your likes buttonnya, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kita bisa ketemu lagi di next video update. Okay, then see you guys again in the next update. Cheers.